Neuropistis, perjumpaan agama dan neuroscience. Tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini sederhana saja supaya audiens bisa mengenal dua pendekatan utama dalam neuroscience terhadap agama, yaitu materialisme reduksionis dan dualistis transendental. Lalu diharapkan kita semua bisa mengembangkan pemahaman atas konsep neuropistis sebagai pendekatan integral yang menerima iman dan neuroscience, tidak saling menegasi, tetapi bisa menerima keduanya. Serta kita bisa merefleksikan pengalaman spiritual sebagai integrasi antara tubuh, dalam hal ini otak, dan kesadaran transendental. Kita akan mulai dengan apa itu agama. Ya, karena judul kita adalah perjumpaan neuroscience dan agama, kita perlahan menapaki topik ini dengan kembali menilik apa itu agama. John Hick itu menganggap atau menawarkan satu pengertian bahwa agama adalah respons terhadap realitas transenden, baik Tuhan personal maupun kekuatan impersonal. Itu menurut John Hick. Tetapi menurut William James, di awal abad yang lalu, dia mengatakan bahwa agama adalah pengalaman personal dan emosional terhadap yang ilahi. Jadi kalau melihat apa yang ditawarkan oleh William James, sebenarnya John Hick bukan menawarkan sesuatu yang signifikan ya, atau yang begitu baru ya, karena mirip-mirip gitu. Nah, sementara di KBBI sendiri kalau kita mau melihat, ya agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Nah, ini menurut KBBI. Jadi selain William James atau John Hick, para pakar lain sebenarnya juga sudah banyak ya menawarkan apa itu definisi agama. Kalau saya boleh memperkaya, ya katakanlah seperti Emil Durkheim, itu seorang sosiolog, mengatakan agama itu sistem kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal-hal sakral atau sacred, yang menyatukan para penganutnya dalam satu komunitas moral. Ya, dalam hal ini Durkheim melihat gereja atau institusi religius sebagai komunitas moral, yang di dalamnya itu orang-orangnya menganut satu sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral. Demikian kata Durkheim ya. Sementara Clifford Geertz, ya ini saya menambahkan saja dari apa yang ada di screen. Agama adalah satu sistem simbol yang bertujuan untuk menetapkan suasana hati dan motivasi dalam diri manusia dengan cara menciptakan pandangan dunia yang menyeluruh dan menyajikannya sebagai sesuatu yang nyata dan logis. Nah, ini menurut Clifford Geertz ya, beliau pernah lama ada di Indonesia. Jadi bagi dia sistem agama itu bertujuan untuk menetapkan suasana hati dan motivasi diri. Dengan cara apa? Menciptakan pandangan dunia dan menyajikannya sebagai sesuatu yang nyata dan logis. Nah, jadi ini adalah apa yang ditawarkan oleh para ahli, teman-teman sekalian, dan saya yakin semua yang hadir di sini tahu apa itu agama, bahkan mungkin pernah belajar secara kajian yang serius gitu ya, tentang apa itu agama. Sementara dari Cambridge Dictionary sendiri, agama dilihat sebagai the belief in and worship of a god or gods, or any such system of belief and worship. Ya, mirip-mirip ya, satu sistem yang membuat orang itu beribadah kepada Tuhan atau dewa-dewa dalam satu rangkaian sistem kepercayaan dan peribadatan. Nah, ini adalah agama menurut para ahli. Kalau kita melihat di dalam lini masa orang beragama, dari animisme sampai monotisme, sepintas saja kita melihat secara historis, bagaimana agama itu berkembang di dalam rangkaian lini masa peradaban manusia. Pada awalnya dulu memang kepercayaan
manusia itu terhadap roh dan kekuatan alam, seperti yang disampaikan oleh Richard Leakey dan juga E.B. Taylor ya. Manusia pada awalnya beragamanya itu ya percaya kepada roh-roh dan kekuatan alam yang mereka sebut sebagai animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, seperti yang kita tahu, animisme adalah satu kepercayaan bahwa benda-benda yang ada di alam ini memiliki roh secara personal. Pohon ada rohnya, gunung ada rohnya, batu ada rohnya. Sehingga semua benda ini yang memiliki roh itu, mereka mempunyai potensi untuk menolong manusia atau mencelakakan manusia. Sehingga mereka menganggap bahwa benda-benda yang memiliki roh itu patut disembah, patut dihargai, dihormati, bahkan ditakuti. Nah, sementara dinamisme adalah suatu kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki roh atau kekuatan, hanya saja kekuatan itu tidak bersifat personal. Kalau animisme, kekuatan itu bersifat personal, pribadi. Kalau dinamisme tidak, hanya sebuah energi saja, dinamis ya, dunamos, dan dia bergerak, sekaligus memiliki potensi untuk membantu atau bahkan mencelakai. Sehingga dinamisme itu mungkin dalam eh, pengertian kita zaman ini tuh seperti jimat-jimat gitu ya, memiliki benda-benda yang dipercaya ini akan memberikan satu pertolongan atau kesaktian yang adikodrati yang di luar kemampuan manusia, dan macam-macam gitu bentuk jimat itu. Dan ini adalah model-model bagaimana orang pada zaman dulu beragama, termasuk totemisme, satu kepercayaan bahwa manusia dan eh, binatang itu memiliki roh nenek moyang yang sama gitu. Jadi katakanlah totemisme itu bisa dianggap sebagai satu kumpulan orang atau klan atau suku gitu ya, yang menganggap bahwa suku mereka ini memiliki nenek moyang yang sama dengan burung atau beruang gitu. Sehingga nama-nama orangnya itu juga ada julukannya, seumpama beruang eh, merah atau elang putih dan lain sebagainya. Jadi totemisme menganggap ya ada eh, kesatuan atau kesamaan antara nenek moyang orang-orang eh, kelompok mereka itu dengan binatang. Kita akan lanjut setelah memasuki masa-masa awal, kepercayaan itu bergerak dan berkembang pada masa pertanian dan ketika masyarakat menetap. Di dalam pembicaraan yang disampaikan oleh katakanlah Robert Bellah di bukunya yang berjudul Religion in Human Evolution, agama itu sebenarnya mulai berkembang ketika masyarakat itu mulai bertani dan menetap. Kalau sebelumnya itu mereka nomaden sebagai pemburu dan pengumpul, ini mereka mulai menetap dan bertani, dan disitulah agama mulai menjadi sesuatu yang lebih serius. Dan menjadi lebih serius lagi ketika masuk dalam peradaban awal agama yang menjadi institusi formal, seperti yang disampaikan oleh Jan Assmann juga Samuel Kramer. Jadi dia bergerak dari masa masyarakat pertanian yang hidupnya menetap, lalu masa peradaban awal, dan mulailah pada ketika zaman aksial, atau zaman ketika agama ini sebagai puncak refleksi spiritual dunia. Orang-orang mulai dari struktur yang paling kecil, kelompok yang paling kecil, sampai yang paling besar, mereka melihat bahwa agama-agama ini memiliki nilai yang sudah selayaknya mereka perlu ikuti dan mereka perlu taati. Dan berbagai kebudayaan besar di dunia secara independen itu mengalami lonjakan refleksi filosofis, termasuk juga refleksi spiritual dan etis yang begitu mendalam. Dan di zaman aksial ini, zaman aksiologi ya, ketika nilai itu menjadi sesuatu yang sangat penting,
somehow di berbagai peradaban dunia itu muncul agama-agama atau sistem kepercayaan yang berbeda dan begitu khas. Contoh, di Yunani pada zaman aksial ini muncul orang-orang seperti Socrates, Platon, dan Aristoteles yang mengajarkan bagaimana orang berfilsafat secara rasional, dan itu menentang kepercayaan dewa-dewi yang ada pada zamannya. Bukan menentang dalam artian mereka anti dewa, tetapi mereka melawan cerita-cerita yang sering diceritakan oleh para sofis bahwa dewa itu berperang, ada sifat-sifat dewa yang seperti manusia, mereka memperebutkan tahta, mereka ada yang berselingkuh dan lain sebagainya. Dan bagi Socrates katakanlah itu adalah sesuatu yang sangat irasional dan tidak semestinya eh, kepercayaan terhadap dewa-dewi itu menjadi sedemikian rendah. Dan sehingga mereka menawarkan, ya Socrates, Platon, dan Aristoteles ini menawarkan bagaimana berpikir secara rasional kepada orang-orang pada zamannya. Di India muncul orang-orang hebat ya, katakanlah seperti Siddhartha Gautama, Mahavira, dan pada zaman ini juga mulai berkembang Upanishad. Di Tiongkok kita kenal Kongzi, Lao Tzu, di Iran ada pengajaran Zarathustra, dan di tanah Yudea atau di Israel itu muncul orang-orang besar yang dikatakan sebagai nabi ya, Yesaya, Yeremia, dan begitu banyak eh, muncul pengajaran profetis di dalam Yudaisme pada masa-masa zaman aksial ini. Inilah yang dikatakan oleh Karl Jaspers juga Karen Armstrong, bagaimana agama itu memiliki perkembangan yang sedemikian runtut, dan bisa kita baca di dalam buku mereka itu memang agama memiliki satu lini masa yang secara historis dia memunculkan sifat-sifat yang unik di setiap zamannya. Hingga akhirnya lahirlah monoteisme dan sistem etika universal seperti yang disampaikan oleh Mircea Eliade ya di dalam A History of Religious Ideas. Jadi agama ini terus berkembang hingga memuncak pada lahirnya monoteisme. Monoteisme sendiri memang sebenarnya tidak lahir pada zaman kekristenan di abad pertama atau pada abad ke-7 ya, ketika lahir Islam. Tetapi sebelum lahirnya kekristenan atau agama Islam, jauh sebelum itu monoteisme sudah lahir pada masyarakat Yahudi ya, satu komunitas atau bangsa yang mungkin tidak sebesar bangsa Sumeria atau Asyur atau Mesir yang bersifat politeisme dalam keagamaan mereka. Orang-orang Israel pada zaman itu mungkin bisa dibilang satu-satunya bangsa yang menganut monoteisme gitu. Tapi karena bangsa ini tidak sebesar bangsa-bangsa yang lain, kepercayaan mereka mungkin tidak terkenal dengan dibanding dengan bangsa-bangsa yang jauh lebih besar ketimbang mereka. Memang setelah akhirnya kekristenan itu menyebar di Kekaisaran Romawi dan bahkan Kaisar Romawi sendiri dan hampir seluruh ya masyarakat Romawi itu menjadi Kristiani, maka monoteisme itu menjadi agama yang populer gitu ya, menyembah hanya kepada satu Tuhan gitu. Sekalipun mungkin di dalam kekristenan mempercayai Allah Tritunggal, tetapi itu bukan berarti tiga Allah, tapi mereka tetap mempercayai satu Tuhan atau satu Allah yang esa. Dan di dalam perkembangannya, setelah lahir monoteisme, ada kecenderungan orang itu untuk um, bosan ya dengan agama itu. Bosan dengan agama sehingga lahirlah sekularitas modern, di mana agama itu sudah tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan masyarakat. Ya kita lihat sekarang, katakanlah di Eropa Barat, itu yang dulunya adalah masyarakat Kristiani, sekarang menjadi masyarakat yang sekuler ya. Bahkan di Israel sendiri juga banyak orang yang sekuler gitu, bukan orang-orang yang secara tradisi itu mengikuti kepercayaan orang-orang sebelumnya gitu di negara mereka atau di komunitas mereka.
di dalam masa sekularitas modern ini agama menjadi mundur. Di dalam buku profesor saya waktu di Inggris itu, em, dia bernama Patrick Subdeo, bukunya berjudul The Death of Western Christianity. Beliau menjelaskan dengan begitu detail ya bagaimana gereja di Inggris itu sudah hampir kosong, bahkan sekitar, kalau saya tidak salah menyebut, 3.000 orang gitu per tahun mereka meninggalkan gereja dan berpindah agama gitu, tidak menjadi Kristiani lagi. Kekristenan itu menjadi membosankan ya, dan tidak memberikan satu daya tarik lagi gitu. Maka sekularitas ini menjadi semakin kuat, dan unik sekali bahwa sesudah memasuki masa sekularitas ini, pada saat yang sama religiusitas itu juga bangkit di daerah-daerah lain gitu. Kalau ada yang mengatakan bahwa kekristenan itu sudah mati di barat katakanlah, mungkin iya, tetapi di bagian dunia yang lain, dalam hal ini kekristenan ya, itu lahir begitu banyak orang yang mendaku sebagai pemercaya di dalam tradisi Kristiani. Seperti di Amerika Selatan, atau di Afrika, bahkan di Asia gitu. Nah, di Indonesia sendiri agama itu bukan menjadi satu eh, persoalan dalam artian declining atau orang menjadi tidak percaya pada agama. Kita tidak punya masalah seperti ini, seperti dialami oleh orang-orang di Barat katakan, atau di Inggris atau di Eropa Barat. Tapi di tempat-tempat lain ada yang mengalami decline, di tempat-tempat yang lain ada yang mengalami pertumbuhan. Dan inilah yang menjadi satu pengamatan dari Peter Berger, juga Charles Taylor ya, bagaimana sekularisasi modern itu berdampingan dengan kebangkitan religiusitas. Dan ini adalah lini masa yang kita bisa tangkap sampai pada saat ini. Setelah kita melihat lini masa orang beragama, pertanyaannya sekarang, kenapa sih orang itu beragama? Kenapa orang itu beragama? Ada 4 alasan setidaknya yang saya lihat bagaimana orang itu memiliki alasan untuk beragama ya. Kenapa orang beragama? Pertama itu alasan evolusioner, lalu ada alasan sosiologis, ada alasan psikologis, dan juga alasan teologis. Nah, untuk alasan evolusioner ini agama muncul dari fungsi otak manusia. Jadi otak manusia ini kan mendeteksi pola. Nah, agama tidak muncul karena manusia mencari penjelasan metafisika atau karena ada tekanan budaya, tetapi karena otak kita itu mendeteksi pola. Cara kerja otak manusia itu otomatis dan efisien dalam mendeteksi pola dan niat. Maksudnya gini, seperti yang dikatakan oleh Paul Boyer ya. Ini adalah efek dari agency detection, di mana otak itu sangat cepat mengenali agent atau makhluk hidup yang bertindak di balik peristiwa. Sebenarnya peristiwa itu tidak ada yang membuat seperti itu, katakanlah mendengar suara di semak-semak gitu. Lah, manusia ini punya otak yang mendeteksi pola. Kalau ada sesuatu yang bergerak di dalam semak-semak, maka itu adalah binatang kah, atau orang jahat kah, atau apapun gitu ya, yang bisa melukai dia. Sehingga ketika mendengar suara di semak-semak, langsung orang itu, otak manusia itu cenderung mengira itu adalah pasti bukan angin, pasti bukan alam, ini adalah manusia, orang jahat, atau ini adalah eh, binatang buas gitu. Nah, ini disebut hyperactive agency detection device. Nah, dalam konteks ini, manusia yang melihat pola-pola alam itu menganggap bahwa di balik kegiatan alam ini seperti ada angin, ada hujan, ada gempa bumi, ada ombak, itu merupakan hasil dari
roh atau sesuatu yang disebut dewa atau bahkan Tuhan, dan orang-orang ini melakukan atau mendeteksi itu sebagai sebuah cara kerja otak. Dan memang cara kerja otak manusia seperti itu. Mereka mendeteksi pola dan selalu mencari alasan apa yang ada di balik dari fenomena alam. Gitu. Jadi roh atau dewa ini adalah byproduct, produksi dari kemampuan evolusioner manusia, bukan hasil ajaran formal. Jadi ini alasan yang diajukan oleh evolusioner ya. Katakanlah Paul Boyer itu uh, bersimpulan bahwa agama itu bukan sistem rasional terstruktur dari awal, melainkan hasil dari mekanisme kognitif gitu. Ya, cara kerja otak manusia aja cara alamiah gitu yang membuat kita itu peka terhadap pola, niat, dan makna yang tersembunyi. Nah, ini menurut Boyer ya. Bisa dibaca dari Religion Explained, di Evolutionary Origins of Religious Thought. Juga Justin Barrett, Why Would Anyone Believe in God? Ini saya kira buku-buku yang bagus ya, Why Would Anyone Believe in God? Bagi yang kita mau belajar tentang tawaran-tawaran ahli dalam melihat kenapa manusia itu beragama. Lalu ada alasan sosiologis. Di dalam alasan sosiologis, agama itu memperkuat solidaritas sosial dan norma kolektif ya. Jadi antara yang sacred dan profan ini, yang kudus, yang sakral, dan yang duniawi ini, agama itu bisa membedakan mana yang sakral dan mana yang duniawi. Dan agama itu bisa menciptakan ruang khusus untuk makna kolektif yang bisa dipercaya bersama-sama. Agama dalam pengertian sosiologis itu berarti ritual yang bisa menjadi sarana untuk memperkuat kohesi sosial, di mana orang merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dia. Jadi waktu orang berkumpul merayakan sesuatu yang sakral gitu, sebenarnya yang mereka sembah dalam masyarakat itu sendiri dalam bentuk simbolik. Nah ini menurut Emil Durkheim ya. Jadi Durkheim itu menganggap bahwa agama itu bukan hanya tentang Tuhan. Agama itu alat kolektif untuk memperkuat keterikatan sosial, memperkuat norma moral, dan identitas kelompok. Nggak ada kaitannya dengan Tuhan, gitu, menurut Durkheim. Jadi karena tetanggaku percaya pada dewa, ya sudah aku ikut aja. Kelompokku percaya pada dewa, ya sudah aku ikut aja gitu. Dan sama-sama percaya akhirnya, nah, sama-sama percaya itu akhirnya memperkuat bela rasa sosial di antara mereka yang menyembah dewa yang sama. Ini menurut Emil Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life. Jadi agama memperkuat kohesi sosial. Demikian juga Peter Berger ya mengatakan bahwa agama secara sosiologis itu adalah mekanisme penting untuk mempertahankan struktur sosial dan moral. Karena ia menjadikan tatanan sosial sebagai bagian dari realitas sakral. Ini alasan mengapa orang beragama secara sosiologis. Lalu alasan yang lain adalah agama dilihat dari faktor psikologis ya. Kenapa orang beragama secara psikologis? Agama itu menjawab rasa takut menurut William James ya. Agama menjawab rasa takut, menawarkan harapan, bahkan membentuk identitas seseorang. Kalau Viktor Frankl itu mengatakan bahwa manusia itu kan mencari makna. Nah, oleh William James itu saya kira kalau kita mau melihat bagaimana pandangan dua orang ini, ya manusia secara psikologis membutuhkan jawaban untuk rasa takut mereka. William James mungkin bisa dilihat sebagai orang yang menawarkan bahwa agama itu membuat orang menjadi merasa memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang nggak terjawab. Takut mati, apa yang terjadi sesudah kematian? Agama memberikan jawaban, sehingga ketakutan itu sirna. Apa yang terjadi sesudah mati? Agama memberikan harapan. Ada surga, ada nirwana, ada kelahiran kembali dalam format atau bentuk yang lebih baik.
Di situ manusia memiliki harapan. Bahkan manusia bisa memiliki satu identitas ketika dia memeluk agama tertentu. Dengan satu set kepercayaan dan janji atau harapan yang dimiliki oleh agama, maka manusia bisa mengidentikan dirinya itu sebagai orang yang memiliki agama itu. Katakanlah sebagai seorang yang di dalam tradisi Kristiani seumpama, aku menjadi seorang Kristiani gitu. Aku tidak takut pada kematian karena aku memiliki harapan. Sesudah aku mati, aku tidak binasa, tetapi aku bisa bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini secara psikologis. Dan yang terakhir, secara teologis, kenapa orang beragama? Menurut John Calvin, orang beragama itu karena mereka memiliki sensus divinitatis gitu, atau rasa akan keilahian, sense of divinity, ya. Memiliki rasa atau bahkan keyakinan terhadap Tuhan sebagai Sang Agung yang lain yang menciptakan dunia ini dan aku merasakan Dia ada. Dan manusia di sepanjang segala abad memang merasakan ini. Dan saya sependapat dengan John Calvin ya, bahwa kita itu sebagai manusia memiliki sense of divinity. Kita merasa ada yang lebih besar dari kita. Dan Abdul Plantinga juga menyebutkan ini lagi di dalam bukunya Warranted Christian Belief ya. Ada yang disebut dengan sense of divinity dan kita semua memilikinya. Ada uh, sosok yang lebih besar, the holy order gitu kalau menurut Calvert ya, yang di luar manusia kemampuannya. Bahkan seorang ateis pun kalau dalam keadaan turbulence di pesawat bisa aja mengatakan, oh my God, loh kan nggak percaya Tuhan katanya, tapi dia menyebut Tuhan gitu. Ketika dalam kondisi yang membahayakan atau menakutkan ya. Jadi kita memiliki sense of divinity yang secara teologis ini membuat kita manusia itu memeluk agama, apapun agamanya ya. Jadi ini sedikit saja mengenai kenapa orang beragama dan bagaimana agama dilihat secara lini masa ya, teman-teman sekalian. Kalau kita beranjak ke dua pendekatan neuroscience terhadap agama. Ada dua pendekatan neuroscience terhadap agama. Yang pertama itu materialisme reduksionis, yang melihat agama sebagai ilusi neurologis. Dan yang kedua itu dualistis transendental, yang melihat otak itu sebagai medium spiritualitas. Oke, sebelum kita ke dua mazhab ini atau dua pandangan di dalam neuroscience, kita sejenak aja ya, melihat apa sih neuroscience itu. Oh, sering banget gitu ya kita mendengarkan neuroscience, ada buku-bukunya juga, banyak jurnalnya juga, dan di YouTube itu sekarang banyak banget ya rekaman, unggahan tentang neuroscience, dan saya kira ini penting ya. Kenapa Circles mengangkat topik-topik seperti ini? Karena ini penting. Dan sebagai orang yang beragama, kita juga nggak perlu takut sih dengan ilmu pengetahuan. Kalau sampai ada yang menjadi goncang imannya karena ilmu pengetahuan, ya sebenarnya itu bukan salah ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya kita sebagai orang yang beragama, bagaimana merespons ilmu pengetahuan itu. Jadi penting ya, neuroscience itu saya kira menjadi salah satu disiplin ilmu yang perlu dipelajari gitu, perlu dilihat. Walaupun tidak menjadi ahli, at least kita sedikit mengetahui itu saya kira bagus. Tapi kalau ada yang bilang, oh aku nggak perlu neuroscience sih, kayaknya bukan pengetahuan yang cocok buat aku. Ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Jadi bebas kok ya. Ada yang senang filsafat, ya boleh. Ada yang senang sosiologi atau senang psikologi, boleh. Bebas, bebas. Yang penting kita itu nggak berbuat jahat kepada siapapun juga. Itu aja sih. Percuma juga kan kita banyak pengetahuan ini itu, tapi kita berbuat jahat gitu ya. Ya saya kira prinsip seperti ini perlu saya sampaikan ya, supaya kalau kita
ternyata nggak bisa terhadap atau tidak bisa menguasai satu mata pelajaran atau disiplin ilmu tertentu, tapi ternyata orang lain ada yang bisa, ya nggak apa-apa, kita nggak perlu iri, nggak perlu rendah hati gitu ya. Ya, kita belajar sesuai dengan apa yang kita bisa dan kita minati aja. Malam ini tentang neuroscience. Apa sih neuroscience itu? Saya juga masih belajar ya teman-teman sekalian. Saya bukan ahlinya, tapi saya belajar dan menawarkan satu konsep yang terkait neuroscience. Neuroscience ini adalah bidang ilmu yang interdisipliner ya. Jadi secara ilmiah memang dia mempelajari sistem saraf, khususnya otak, dari berbagai aspek struktur, fungsi, perkembangannya, biokimianya, hingga patologinya. Nah, fokus utama neuroscience adalah menjelaskan bagaimana aktivitas saraf, yaitu otak manusia terutama, karena pusat saraf manusia kan ada di otak ya, selain di tulang belakang, tapi pusat saraf manusia ada di otak. Dan neuroscience itu berusaha menjelaskan bagaimana aktivitas saraf bisa menghasilkan pikiran, persepsi, kesadaran, emosi, sekaligus perilaku manusia. Nah, kalau dilihat sejak kapan sih neuroscience itu, mungkin tahun 96 kali ya mulai terkenal gitu. 96, 97 ketika Steven Pinker itu mulai menerbitkan bukunya gitu ya. Tapi sebelum Steven Pinker tahun 96, 97 sebenarnya neuroscience itu sudah mulai mengerucut ya. Sudah mulai ada benihnya itu sejak Santiago Ramon Cajal dan juga Camilo Golgi ya. Ketika Santiago Cajal ini merumuskan teori neuron ya, menyatakan bahwa neuron itu unit dasar struktural yang ada dalam otak. Jadi otak kita ini memiliki neuron sebagai unit dasar. Jadi kalau nggak ada neuron ya otak kita ini nggak berfungsi gitu. Nah, penemuan ini mengubah pemahaman tentang otak dari jaringan menyatu menjadi jaringan sel-sel individual yang saling berkomunikasi. Waduh, ini unik sekali ya. Hal ini seorang Spanyol ya. Lalu Paul Broca ya menemukan area Broca di otak manusia. Jadi yang menemukan, dia menyebutkan, memberikan nama menjadi area Broca gitu di otak manusia itu menjadi sebagai bagian otak yang terlibat dalam produksi bahasa. Dan penemuannya Broca ini menjadi dasar penting untuk neurolinguistik dan pemetaan fungsi otak. Nah, berkembang lagi, Hermann von Helmholtz itu mengatakan bahwa otak itu memiliki kecepatan impuls ya. Jadi Helmholtz itu bisa mengukur kecepatan impuls saraf dan dia menunjukkan kalau saraf manusia itu memiliki sinyal yang memiliki kecepatan terbatas, tapi bisa dihitung secara fisik gitu. Meskipun cepat, tapi dia terbatas sehingga bisa dihitung secara fisik. Nah, karyanya Helmholtz ini menjadi pembuka jalan bagi pendekatan kuantitatif dan eksperimental dalam neurofisiologi. Nah, berkembang lagi ilmu saraf di abad 20, 21 itu ada lompatan teknologi dan biokimia otak. Ditemukan neurotransmitter ya. Jadi neuroscience ini menemukan adanya zat kimia penting dalam komunikasi antar neuron seperti dopamin, serotonin, lalu ada asetilkolin. Jika dopamin ini dia memotivasi bagaimana orang itu memiliki pengharapan. Bahkan dopamin itu sendiri yang membuat manusia itu bisa bermotivasi, bisa termotivasi. Jadi kalau orang nggak termotivasi, maka dopaminnya rendah gitu. Tapi kalau orang ini termotivasi, maka dopaminnya itu sedang banyak gitu ya. Apalagi mendapatkan penghargaan, waduh bisa banjir dopamin. Nah, serotonin itu memengaruhi suasana hati dan juga kemampuan orang untuk bisa tidur nyenyak. Sementara asetilkolin itu penting dalam memori dan pembelajaran. Nah, penemuan-penemuan neurotransmitter ini merevolusi pembaruan atau merevolusi pemahaman, membarui pengertian manusia tentang gangguan mental dan neurologis. Berkembang lagi ketika
ada pengembangan alat neuroteknologi seperti EEG ya tahun 1929 tuh Hans Berger itu memungkinkan perekaman aktivitas listrik otak secara non-invasif. Jadi nggak perlu dibedah, nggak perlu dibuka, otaknya itu bisa direkam gitu aktivitas listrik orang gitu. Apalagi tahun 70-an sudah muncul CT scan, MRI, fMRI, ya functional MRI itu muncul di sekitar tahun 70-an gitu ya. Dan ini memungkinkan pemetaan struktur dan aktivitas otak secara real time tanpa pembedahan. Dan terus berkembang lagi ada proyek-proyek pemetaan otak seperti katakanlah Human Connectome Project gitu ya, yang melakukan penelitian besar-besaran untuk memetakan jaringan koneksi otak manusia, menciptakan peta fungsional dan struktur dari jutaan jalur saraf. Nah, tahun 2000 ke atas ini, ya kedua satu lah ya, tahun 2000-an ke atas ini, fokus baru dalam neuroscience itu muncul, seperti bagaimana melihat neuroplastisitas. Maksudnya, otak itu bersifat plastis gitu loh, bisa berubah gitu, bisa beradaptasi, bahkan bisa membentuk ulang koneksi sepanjang hidup, bahkan setelah cedera. Nah, ini otak manusia ya, neuroplastisitas. Lalu ada juga orang-orang yang mengkaji tentang NCC ya, atau Neural Correlates of Consciousness. Belajar tentang kesadaran manusia itu gimana sih? Kok bisa manusia itu memiliki kesadaran? Bagian otak yang mana yang berperan dalam kesadaran dan persepsi subjektif gitu? Apa sih kesadaran itu? Dan ini yang sedang dipelajari, diteliti sedemikian dalam oleh ilmu pengetahuan. Dan kita sebagai orang-orang yang beragama gitu ya perlu terbuka ya dengan usaha-usaha seperti ini gitu. Karena ini adalah satu cara manusia untuk memahami dirinya sendiri gitu. Otak adalah bagian dari diri kita, kesadaran adalah bagian dari diri kita. Dan ketika ada ikhtiar-ikhtiar untuk melakukan penelitian seperti ini ya kita perlu terbuka ya. Nah, kita juga melihat sekarang ada namanya neuromodulasi. Ada teknologi seperti DBS itu ya, Deep Brain Stimulation itu digunakan buat mengatur aktivitas otak melalui implantasi elektroda. Wih. Jadi ini dianggap efektif dalam menangani gangguan seperti Parkinson dan depresi berat. Ya. Semakin maju dan semakin berkembang ya. Bahkan yang paling terakhir nih, mungkin ada juga yang lebih mutakhir tapi saya belum tahu. Sependek yang saya tahu yang paling baru ini adalah hubungan otak dengan AI. Jadi ada penelitian yang berkembang pada interaksi otak dan kecerdasan buatan atau AI, termasuk Brain Computer Interface (BCI). Wah, ini menghubungkan bagaimana otak dengan komputer ya, serta pertanyaan etis terkait kesadaran buatan dan moralitas neurobiologis. Ini kita bisa baca sih dari karya-karyanya Kendall, Schwartz atau Jessel ya. Ya, saya kira buku-buku yang masih baru lah, 12 tahun terakhir ya, tahun 2013 itu, atau yang paling baru saya kira tahun 2020 kemarin tuh bukunya Connors atau Paradiso, MF Bear itu ya, Neuroscience Exploring the Brain itu bisa kita baca. Atau Finger juga bukunya 25 tahun lalu tapi saya kira masih bagus ya, Minds Behind the Brain. Bisa kita baca juga, atau Patricia Churchland, Touching a Nerve, The Self as Brain. Ya buat yang suka baca ya nggak apa-apa, baca-baca aja gitu. Nah itu sedikit tentang neuroscience. Nah di dalam neuroscience yang sedemikian rumit ini dan dilakukan oleh para ahli ya, sekali lagi ini terlepas dari studi kedokteran. Neuroscience ini bukan ilmu neurologi walaupun dia terkait dengan otak, tetapi neuroscience ini interdisipliner gitu. Saya duga sih memang dokter-dokter ahli neurologi akan lebih cepat nangkep gitu ya, menurut saya. Karena ini adalah ranah mereka. Walaupun secara disiplin ilmu dia berdiri sendiri dan dia bukan bagian dari ilmu neurologi. Nah, di dalam neuroscience ini, orang-orang yang belajar tadi, yang tadi saya sempat sebutkan,
ketika berjumpa dengan agama, bagaimanakah temuan-temuan tentang neuroscience, tentang otak tadi itu merespons agama, merespons kepercayaan manusia tentang Tuhan kepada Sang Pencipta, merespons bagaimana keimanan manusia yang terkait dengan agama. Nah, di dalam mendekati perjumpaan dengan agama ini terpecah menjadi dua gitu para ahli neuroscience. Mereka ada yang melihat agama sebagai ilusi neurologis. Tapi yang lain mengatakan agama itu atau iman itu justru difasilitasi oleh otak sebagai medium spiritualitas. Nah, bagi yang kepercayaan pertama yang melihat agama sebagai ilusi neurologis, yaitu mazhabnya materialisme reduksionis. Dan bagi yang percaya otak sebagai medium spiritualitas, ya mereka biasa disebut sebagai orang-orang dalam kubu dualistis transendental. Orang-orang yang dalam materialisme reduksionis, mereka melihat bahwa fenomena keagamaan itu semata-mata sebagai produk aktivitas otak. Tidak ada realitas transenden. Pengalaman spiritual itu hanyalah hasil sampingan dari evolusi saraf atau disfungsi tertentu. Ini bagi mereka ya. Ya, orang-orang di dalam kubu ini mungkin katakanlah seperti Daniel Dennett, gitu, Steven Pinker, Sam Harris, Michael Persinger, gitu, atau Richard Dawkins, walaupun mungkin Richard Dawkins bukan seorang neuroscientist, tapi eh, pemahaman beliau banyak dipakai oleh orang-orang yang berada dalam kubu ini. Materialisme reduksionis ini melihat ya di dalam paradigma mereka agama itu sebagai efek samping saja atau bahkan byproduct atau produksi dari mekanisme evolusioner otak manusia yang bertujuan untuk bertahan hidup dan menciptakan struktur sosial. Ya, supaya merasa aman, ya kita perlu pegangan dan itu adalah kecenderungan otak manusia untuk bisa bertahan hidup, butuh pegangan. Apa pegangannya? Ya perlu adanya agama gitu. Ada sesuatu yang lebih besar dari aku, maka aku perlu memegang satu agama sebagai sesuatu yang bisa membuat aku merasa tenang, bisa bertahan hidup gitu. Nah, itu dari satu sisi materialisme reduksionis. Tetapi para ahli neuroscience yang lain menyanggah itu. Loh enggak, otak itu bukan cuma sekedar eh, bertahan hidup. Iya, otak memang memiliki fungsi utama untuk membuat manusia ini bertahan hidup sebisa mungkin. Tetapi agama itu bukan ilusi neurologis bagi pengertian dualistis transendental. Otak itu adalah medium spiritualitas. Jadi berbeda dengan pendekatan reduksionis tadi, pendekatan ini berasumsi bahwa otak itu tidak menciptakan Tuhan, tapi berperan sebagai media yang memfasilitasi pengalaman spiritual atau kesadaran transenden. Kalau yang reduksionis tadi menganggap bahwa Tuhan itu diciptakan oleh otak. Ya, mungkin secara tidak langsung kita jadi ingat Ludwig Feuerbach yang mengatakan bahwa manusia itu menciptakan Tuhan seturut dengan citranya atau pikirannya ya. Bukan Tuhan menciptakan manusia seturut gambarnya, tetapi manusialah justru yang menciptakan Tuhan menurut pikiran yang ada dalam otak. Dan pemahaman seperti ini dibantah oleh ahli-ahli neuroscientist dari kubu dualistis transcendental. Ya. Katakanlah seperti Mario Burkhardt ya, saya baru baca bukunya itu. Sebenarnya bukunya tahun 2007 sih, agak lama ya. Dia menulis dengan O'Leary kalau nggak keliru, tapi buku ini sebenarnya salah satu buku yang sangat bagus dan bisa kita baca gitu. Judulnya itu The Spiritual Brain, di mana dia itu meneliti sendiri. Beliau seorang ahli bedah syaraf ya, seorang dokter, dan dia itu menentang gitu determinisme biologis.
otak menciptakan Tuhan, enggak, bagi dia keliru gitu. Dia justru dalam penelitiannya terhadap para biarawati di Kanada itu menunjukkan bahwa pengalaman spiritual itu konsisten dengan hipotesis keberadaan jiwa. Kita juga bisa baca Andrew Newberg yang dia nulis bersama Eugene D'Aquili ya, Why God Won't Go Away. Dia menyajikan bukti-bukti pencitraan otak yang menunjukkan aktivitas saraf itu spesifik ya, selama doa dan meditasi. Jadi ada realitas transenden yang membuat akhirnya otak kita itu bereaksi. Bukan karena otak kita bereaksi maka muncullah realitas transenden. Ya, itu menurut Newberg, D'Aquili atau Berger. Juga Patrick McNamara ya, ada bukunya yang bagus ya, sekitar 15 tahun yang lalu atau 16 tahun yang lalu itu, The Neuroscience of Religious Experience, itu menjelaskan bagaimana bagian otak tertentu itu memfasilitasi transformasi eksistensial yang terkait dengan spiritualitas. Juga Justin Barrett, mungkin 20 tahun yang lalu bukunya itu, dia nulis, Why would anyone believe in God? Dia berargumen bahwa otak manusia itu secara alami disiapkan untuk mempercayai Tuhan. Cognitive Science of Religion. Jadi otak itu sebenarnya bukan yang menciptakan Tuhan, tetapi menjadi wadah, menjadi mediator. Ketika sang transenden itu dikenali oleh dikenali oleh manusia, maka otak itu yang menjadi wadahnya, memungkinkan manusia mengenali yang transenden. Nah, sedikit kita melihat dalam struktur otak yang terlibat ya di dalam neuroscience ini, di dalam bagaimana otak merespons agama. Di dalam struktur otak itu ada setidaknya 3 bagian penting. Tentu ini hanya 3 bagian penting yang disebutkan. Banyak bagian dan tidak mungkin disebutkan satu persatu pada malam hari ini. Tapi ini 3 bagian saja yang saya kira bisa menolong kita melihat bagaimana sistem atau bagian-bagian dalam otak itu bekerja terkait dengan agama gitu. Yang pertama ada bagian otak yang disebut dengan prefrontal cortex. Lalu ada sistem limbik dan juga ada lobe parietal atau parietal lobe gitu. Nah, di dalam prefrontal cortex ini yang depan ini bagian otak yang bertugas sebagai yang merespons atau operating system refleksi moral dan kesadaran spiritual. Jadi refleksi moral, kesadaran spiritual itu ada di prefrontal cortex ini gitu. Kalau ini terganggu ya orang juga akan sulit berefleksi secara moral atau spiritual. Lalu di sistem limbik yang tengah itu adalah pengolahan emosi. Religiositas itu diolah di sistem limbik. Ketika kita percaya sesuatu, ajaran agama, nah, sistem limbik inilah yang akan mengolahnya. Dan ketika diekspresikan, ketika kita merasakan bahwa diri kita itu menyatu dengan yang lebih besar itu melalui doa, melalui meditasi, melalui saat teduh, sinyal-sinyal itu dikirim ke parietal lobe. Dan disinilah bagian otak yang membuat kita itu menjadi satu, merasa menjadi satu ya, dengan sang lain. Dan di dalam bagian-bagian otak ini dikuasai, atau mungkin bukan bahasa yang tepat ya, istilah yang tepat dikuasai, dipengaruhi, dipenuhi oleh neurotransmitter, katakanlah dopamin dan serotonin. McClintock itu dalam bukunya Religious Coping and Dopaminergic Activation ya, ini ada di Journal of Behavioral Medicine ya, mengatakan bahwa dopamin itu memperkuat motivasi religius dan rasa makna. Dan serotonin menurut Holsell itu menjaga stabilitas emosi saat refleksi spiritual ada di dalam tubuh manusia. Jadi kalau ketika kita itu diri kita itu merasa
memiliki emosi yang stabil, ditenangkan, dikuatkan, merasa diberkati gitu ya Kak, mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Itu serotonin kita sedang bekerja gitu, atau mendengarkan khotbah yang berapi-api. Nah, dopamin kita itu terstimulus oleh apa yang kita dengar. Katakanlah dari dalil-dalil kitab suci gitu. Dan ketika kita mendengar, otak kita meresponsnya, dan dopamin kita itu memperkuat motivasi religius atas apa yang kita dengar itu. Katakanlah seorang yang pergi ke rumah ibadah dan mendengarkan ceramah agama, dia merasa diberkahi, merasa dikuatkan. Kalau di dalam bahasa katakanlah dari kawan-kawan Kristiani itu mendapatkan rema gitu ya. Waduh, sabda atau firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup saya. Gitu. Sebenarnya sabda atau rema atau logos itu sama ya dari kata Yunani logos. Logos sama rema itu sama, tidak ada bedanya sebenarnya. Jadi kalau orang mengatakan firman ini menjadi rema bagi saya itu redundansi gitu, redundant. Firman ini menjadi firman, sabda ini menjadi sabda. Ya jadi ini ya rancu gitu. Nah, intinya apapun itu, kalau orang mengatakan rema, saya kira itu menjadi satu berkat gitu loh maksudnya. Waduh, khotbah yang saya dengarkan ini menjadi berkat, kekuatan buat saya gitu. Dan itu sebenarnya dopamin juga bekerja di dalam otaknya. Dia merasa dikuatkan, merasa diberkahi gitu. Lalu emosinya menjadi lebih stabil, kuat. Nah, itu serotoninnya yang bekerja. Jadi simpulannya adalah pendekatan eh, melihat pendekatan bagaimana cara otak bekerja melalui bagian-bagian ini, baik bagian-bagian otak maupun neurotransmitter yang berkarya di dalamnya, yang bekerja di dalamnya. Pendekatan ini mengakui peran otak, tetapi sebenarnya di dalam pemikiran dualistis transendental, memang otak kita bekerja, tetapi itu tidak meniadakan realitas spiritual gitu. Otak itu dipandang sebagai saluran, bukan sumber pengalaman religius. Justru karena ada sesuatu yang besar, yang hebat, maka otak kita itu berespons. Nah, ini kebalikan dengan orang-orang yang ada di reductionist materialism. Bahwa otak itu yang bekerja sendiri sehingga kita mengalami yang namanya realitas transcendent. Dan disinilah um, pertempuran dalam tanda kutip ya, pertempuran itu terjadi antara mereka yang ada di pihak materialisme reduksionis juga dualistik transendental. Kita sedikit saja melihat bagaimana tokoh-tokoh dan karya penting ya, pendekatan mereka dan garis besar pandangan mereka gitu dalam percakapan ini ya. Jadi ada Michael Persinger, Richard Dawkins, Sam Harris, Dennett, Pinker, Newberg, D'Aquili, Burkhardt, McNamara ini juga Justin Barrett ya, ini orang-orang yang berada di dualistis transcendental. Buat teman-teman yang berminat, bacalah dan ketiklah nama-nama mereka, nanti akan keluarlah jurnal-jurnalnya gitu. Buat yang seneng aja sih, kalau nggak seneng nggak apa-apa juga, nggak usah. Kebetulan saya seneng, jadi saya iseng-iseng aja gitu, ngelihat-ngelihat gitu, apa yang dituliskan oleh mereka di topik ini gitu. Saya sendiri juga pembelajar pemula lah ya, pembelajar pemula. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang berminat ya silakanlah baca buku-buku mereka untuk menambah wawasan gitu. Kita langsung saja karena waktu kepada neuropistis. Jadi ini adalah konsep yang saya tawarkan teman-teman sekalian dari kata neuron, saraf, dan pistis, iman. Ini sengaja saya kasih huruf Yunaninya supaya saya dikira pernah belajar bahasa Yunani gitu aja sih. Jadi neuron, pistis ini saya lihat-lihat gitu kembali ke kamus bahasa Yunani.
bener nggak sih gitu. Sebelumnya sih saya kasih nama Nero Fide gitu, tapi Fide itu kan bahasa Latin ya, nggak cocok lah, biarlah Yunani sama Yunani aja gitu, walaupun nih dua kata yang bisa dipisah, Nero Fide, tapi Fide itu Latin, lah disamain aja gitu, Nero Pistis. Saya mau cari bahasa Indonesianya apa ya, karena iman itu kan juga bukan dalam bahasa Indonesia awalnya kan, itu serapan dari bahasa Semitik ya, aman atau iman ya, bahasa Aram, bahasa Ibrani, juga bahasa Arab ya. Jadi ya sudahlah, saya pakai bahasa Yunani aja deh. Neuropistis, gabungan antara saraf dan iman. Apa yang saya tawarkan di sini adalah neuropistis itu pendekatan reseptif yang mengakui neuroscience dan iman keagamaan sebagai dua dimensi sah dalam realitas alamiah kehidupan manusia. Dua dimensi sah dalam realitas alamiah kehidupan manusia. Jadi bagi saya, neuropistis itu menerima temuan sains dan keyakinan spiritual. Tidak dengan menegasikan salah satunya, tapi dengan mengakui keduanya sebagai aspek realitas manusia. Neuropistis itu menunjukkan bahwa otak sebagai mediator antara tubuh dan pengalaman spiritual. Ini sumbangan dari dualistik transendental. Neuropistis juga menunjukkan bahwa neural pathways seperti prefrontal limbik itu memungkinkan integrasi emosi dan makna. Lalu neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin tadi itu berperan dalam memperkaya pengalaman iman. Dan iman adalah kesadaran spiritual yang hidup dalam tubuh biologis. Nah, lalu bagaimana kalau dikomparasikan pandangan neuropistis dengan reduksionis atau dualistik transendental? Setidaknya ada beberapa yang bisa saya paparkan di sini. Bagi reduksionis, agama itu ilusi otak. Bagi dualistik transendental, agama itu respons terhadap Tuhan. Neuropistis melihat otak itu sebagai mediator iman. Sikap terhadap iman, reduksionis itu skeptis. Bagi dualistis, afirmatif. Iya, ada iman itu. Neuropistis, reseptif. Fungsi otak itu pecinta persepsi palsu bagi reduksionis. Bagi dualistis, dia adalah kanal spiritualitas. Bagi neuropistis, dia mediasi antara kesadaran dan transendensi. Nah, kalau tubuh itu gimana sih menurut reduksionis? Ya, tubuh itu nggak penting. Bagi dualistis, tubuh itu sekedar saluran. Tapi neuropistis melihat tubuh itu sebagai ruang rohani. Apa yang membedakan neuropistis dari dualistis adalah sangat mendasar. Dualistis ini melawan apa yang dikatakan oleh materialistis. Tetapi neuropistis tidak. Neuropistis melihat apa atau menerima apa yang ditawarkan oleh reduksionis, sekaligus menerima apa yang ditawarkan oleh dualistis transendental, bahkan lebih banyak kesamaannya. Hanya neuropistis itu bisa melihat keduanya ini sebagai sesuatu yang berjalan berdampingan. Maka dari itu, neuropistis adalah satu cara berpikir menerima penemuan sains secara utuh, sekaligus tetap menerima apa yang diajarkan oleh iman secara utuh. Tidak memilih A atau B, atau bukan A dan bukan B, tetapi bisa menerima A dan juga menerima B.
secara utuh. Nah, pertanyaannya sekarang, apa bisa sih pengalaman spiritual itu direduksi menjadi kerja otak doang gitu? Bisa nggak sih iman itu dijelaskan tanpa kehilangan misterinya? Terus apa tubuh manusia itu memang didesain untuk mengenal Tuhan? Terus apa implikasi neurofisik dalam memahami ibadah, doa, dan pertobatan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang terbuka ya buat kita ya, sebagai diskusi reflektif saja. Nah, sebagai penutup, neurofisik itu melihat bahwa agama bukan hanya hidup di dalam roh, tapi juga dalam tubuh yang sadar dan terbuka terhadap yang ilahi. Agama itu tidak hanya hidup dalam roh, tetapi dalam tubuh yang sadar dan terbuka terhadap yang ilahi. Sekali lagi teman-teman, neuropistis ini cara berpikir yang menerima kedalaman iman dengan keilmuan saraf. Neuropistis itu berikhtiar membuka ruang baru bagi percakapan antara sains dan spiritualitas. Bukan dalam konflik, tapi dalam koherensi biologis dan makna transenden. Sebagai seorang beragama, saya sendiri juga pernah, bahkan sering, ketika berbicara di dalam doa, melalui tradisi iman yang saya yakini, saya berbicara kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau bukan sekedar figur yang saya temui di dalam otak. Engkau bukanlah sosok yang aku percayai hasil dari otakku saja, sehingga setiap malam atau setiap pagi saya berbicara dengan diri saya sendiri. Saya hanya berbicara dengan otak saya sendiri. Saya percaya Engkau ada dan Engkau real. Engkau bukan sekedar sosok imajiner yang ada di dalam otakku. Nah, ini yang saya pernah atau bahkan sering saya ucapkan di dalam doa-doa saya secara pribadi. Nah, bagi teman-teman yang mempercayai sains yang tidak sependapat dengan saya juga nggak apa-apa kan. Wah, Dimas kamu terlalu bodoh seumpama bicara kepada Tuhan itu bicara kepada otakmu sendiri gitu ya, nggak apa-apa orang mau bicara kayak gitu ya. Tapi saya secara personal melihat bahwa iman itu tidak hanya di dalam otak saya, tetapi juga ada di dalam roh. Iman tidak hanya di dalam roh, tetapi juga ada di dalam otak saya, dalam tubuh yang sadar, yang terbuka terhadap yang ilahi. Nah, ini yang bisa sedikit saya sampaikan pada teman-teman sekalian. Kita akan berdiskusi ya bersama. Thank you, Hans. Saya kembalikan pada Hans ya.